Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Jawan Abdullah Herwana dari Fakultas Teknik, mata kuliah Strategi Media dan Pelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan model pembelajaran problem-based learning pada materi jenis-jenis dan fungsi peralatan dari mata pelajaran gambar teknik, yang mana dosen pengampu saya Dr. Rian Arthur, MPD. Pengertian gambar teknik. Pengertian gambar teknik, mata pelajaran gambar teknik merupakan alat untuk mencatatkan ide atau gagasan ahli teknik. Oleh karena itu, gambar teknik sering juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa bagi kalangan ahli-ahli teknik. Gambar teknik sebagai suatu bahasa teknik. Gambar teknik suatu bahasa teknik mempunyai 3 fungsi penting, yaitu menyampaikan informasi sebagai bahan dokumentasi dan menuangkan gagasan untuk pengembangan. Gambar teknik tidak sama dengan menghafal definisi, aksioma, dan lain-lain. Namun, sebuah gambar teknik harus bisa menggambarkan suatu benda nyata atau khayalan. Dalam hal ini, diperlukan suatu pembelajaran yang tepat untuk memperoleh hasil yang maksimal. Suatu proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan memperoleh hasil belajar siswa yang maksimal bila seluruh komponen yang berpengaruh dalam proses pembelajaran saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan. Salah satu faktor dari luar berpengaruh terhadap keberhasilan belajar adalah sarana, prosedur, dan tata cara penyampaian materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran. Model pembelajaran yang dilakukan untuk gambar teknik yaitu problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran di mana menyuguhkan suatu masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan bagi siswa atau peserta didik untuk berpikir kritis dan menemukan alternatif pemecahan masalah. Pembelajaran ini menurut siswa untuk belajar dengan mandiri dan juga aktif, menurut Barba J. Dutch. Problem-based learning yang merupakan model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan menurut Dutch 1995. Model pembelajaran problem-based learning perlu diterapkan dalam pembelajaran gambar teknik karena model ini menuntut siswa untuk berpikir kritis dan menciptakan peserta didik yang terampil dalam memecahkan masalah menurut Setiorini dan kawan-kawan 2011-52. Ada beberapa model pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan dalam kurikulum 2013. Di antaranya pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran penemuan, dan pembelajaran berbasis masalah. Karakteristik problem-based learning atau PBL. Ada yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah mengkoordinasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu, seperti IPA, matematika, ilmu sosial. Masalah-masalah yang diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Penyelidikan autentik pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan
otentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Yang keempat ada menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam karya nyata. Produk tersebut bisa berupa laporan, model fisik, video, maupun program komputer. Dalam pembelajaran, kalau produk yang dihasilkan adalah berupa laporan. 5. Kolaborasi dan kerjasama. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam karya nyata. Produk tersebut bisa berupa laporan, model fisik, video, maupun program komputer. Dalam pembelajaran Kalor, produk yang dihasilkan adalah berupa laporan. Kegiatan pembelajaran mengamati untuk kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini menerapkan model pembelajaran problem-based learning pada materi, jenis-jenis, dan fungsi peralatan dari mata pelajaran gambar teknik. Meliputi 1. Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang jenis dan fungsi peralatan pada gambar teknik. Yang kedua, mengumpulkan data tentang jenis dan fungsi peralatan gambar teknik. Yang ketiga, mengolah data tentang jenis dan fungsi peralatan pada gambar teknik. Yang keempat, mengkomunikasikan tentang jenis dan fungsi peralatan pada gambar teknik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas, mengenai penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam materi gambar teknik dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terlaksana pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning terlaksana dengan sangat baik. Dan yang terakhir, siswa merespon baik penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam pembelajaran kompetensi dasar memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan. Yang mana pembelajaran di tingkat sekolah menengah seharusnya masih menekankan pemberian soal dari modul, buku panduan, dibuat sendiri oleh guru, maupun dari sumber luar, guna meningkatkan hasil belajar. Biasanya hal itu disebabkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan, guru masih menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional atau ceramah, tanya jawab, latihan, atau tugas. Dan proses pembelajaran didominasi oleh guru atau teacher center. Kegiatan belajar mengajar yang membiarkan peserta didik sibuk dengan kegiatan masing-masing tanpa berperan aktif dalam pembelajaran, mengakibatkan peserta didik kurang tertarik terhadap proses pembelajaran yang akan berlangsung. Dikhawatirkan dengan pembelajaran konvensional yang masih digunakan akan membuat siswa semakin tidak tertarik untuk belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan cara yang mampu membuat peserta didik tertarik untuk belajar. Seperti adanya problem-based learning dan yang lain sebagainya. Sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah referensi dari saya. Terima kasih.